Oke, jadi pada bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari service operation yang sebelumnya pada bagian satu kita sudah membahas tentang latar belakang kenapa service operation itu dibutuhkan di dalam sebuah kegiatan manajemen layanan teknologi informasi. Nah, untuk konsep dasar sendiri akan dibagi menjadi beberapa sub pembahasan. Yang pertama adalah objektif dari SO, scope dari service operation, value dari service operation, dan komunikasi yang ada di dalam service operation itu sendiri. Oke, untuk yang pertama kita akan berdiskusi tentang objektif di dalam penggunaan service operation di dalam manajemen layanan teknologi informasi. Kita paham bahwa ada beberapa fase di dalam ITIL, yang mana ITIL itu merupakan framework untuk mengelola layanan teknologi informasi. Yang pertama itu adalah fase service strategi, yang mana di sini tujuan dari service strategi itu adalah untuk mendefinisikan atau memilih kira-kira layanan IT apa yang akan disampaikan ke pengguna dan menentukan juga strategi apa yang harus diambil oleh organisasi penyedia layanan agar layanan IT yang sudah dipilih ini bisa diterapkan dengan baik. Itu ya, strategi selama beberapa tahun ke depan. Setelah ditentukan strategi, selanjutnya akan ditentukan atau disusun suatu desain, yaitu menyiapkan blueprint yang bisa merepresentasikan layanan IT yang diharapkan akan disampaikan itu seperti apa. Selanjutnya setelah service design ada service transition. Di dalam service transition itu adalah apa yang dilakukan di dalam service transition itu akan dibangun suatu layanannya tentunya sesuai dengan desain yang sudah dibuat. Nah, setelah layanan tersebut diuji, terus diimplementasikan, dan sudah berhasil diinstalasi, maka selanjutnya akan dilakukan operation. Yang mana di dalam operation ini tujuannya adalah untuk memaintain atau memelihara suatu layanan yang diberikan agar layanan tersebut dapat bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Tentunya harapannya itu ada di dalam utility dan warranty pada sebuah layanan teknologi operasi. Pada sebuah layanan teknologi informasi. Nah, operation atau service operation atau pada fase ini itu ternyata memberikan value-nya bukan kepada organisasi itu sendiri atau organisasi penyedia layanan itu sendiri, tetapi value yang muncul di dalam service operation itu akan dinikmati oleh customer. Yang mana di sini customer ketika memanfaatkan atau menggunakan operasional atau layanan TI yang ada di dalam fase operasional, maka customer akan bisa membentuk suatu opini apakah suatu layanan tersebut dinyatakan sesuai dengan kebutuhan atau ternyata tidak. Nah, itu merupakan objektif dari service operation ya. Tujuannya adalah untuk memaintain sehingga layanan tersebut dapat berjalan terus-menerus dan dapat digunakan oleh customer. Oke, sekarang kita masuk ke dalam objektif di dalam service operation ya. Jadi di sini kalau misalkan tadi kita sudah melihat tujuan umum di dalam service operation yaitu untuk memaintenance suatu layanan agar bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Di sini kita akan mencoba untuk melihat tujuan-tujuan yang lebih detail di dalam penggunaan fase service operation di dalam layanan teknologi informasi, di dalam memenuhi suatu layanan teknologi informasi. Yang pertama adalah dengan menggunakan service operation, maka suatu layanan itu akan di-deliver secara efisien dan efektif. Ya, tentu saja ya dengan menggunakan suatu service operation yang bagus atau dengan menerapkan kaidah-kaidah yang ada di dalam service operation, maka harapannya adalah suatu layanan itu akan bisa di-deliver ke pengguna secara efektif dan efisien. Sehingga Sehingga implikasinya kalau misalkan efektif dan efisien, profit itu akan bisa didapatkan oleh perusahaan penyedia layanan. Yang kedua di sini adalah untuk membangun dan memaintain atau memelihara kepuasan dari pengguna terhadap penyampaian layanan TI. Yang ketiga di sini adalah untuk meminimalisir impact atau dampak yang terjadi karena
layanan yang mengalami kendala, ya. Sehingga jangan sampai ketika layanan itu mengalami kendala atau layanan IT-nya mengalami kendala, maka bisnis yang ada di dalam organisasi itu akan langsung berhenti total. Nah, itu merupakan hal yang sangat tidak diharapkan. Yang keempat adalah mengoptimisasi cost dari suatu layanan dan meningkatkan kualitas dari layanan. Harapannya dengan adanya service operation, misalkan dengan menerapkan service desk, maka orang itu akan merasa terpuaskan karena komplainnya itu akan langsung ditanggapi. Nah, itu contoh dari objektif SO, salah satu objektif SO. Dan yang terakhir adalah memberikan akses ke user, yaitu berupa akses terhadap infrastruktur yang dimiliki oleh organisasi seperti server, switch, maupun aplikasi, sehingga user tersebut dapat menggunakan layanan TI yang sesuai dengan utility dan warranty yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi di sini harapannya dengan menggunakan service operation, user itu akan diberikan otorisasi untuk bisa menggunakan infrastruktur yang ada di dalam suatu organisasi penyedia layanan, sehingga si user itu akan bisa menggunakan layanan yang diharapkan untuk dibeli, ya. Ya, contohnya seperti gampangnya adalah ketika kita membeli atau ketika kita berlangganan internet di provider internet seperti Telkom, IndiHome atau First Media atau MyRepublic, kan kita tidak usah memiliki server. Kita tidak usah memiliki atau tidak usah mengatur server dan backbone, tidak usah mengurusi backbone yang ada di dalam penyedia jasa layanan internet tadi. Cukup kita membayar, kita dikasih switch, kita dikasih aplikasi untuk bisa mengontrol switch kita, selanjutnya kita bisa langsung browsing. Nah, itu ya, tujuan dari penggunaan atau pelaksanaan service operation itu adalah objektif. Tujuan dari service operation itu adalah 5 hal tadi. Oke, setelah kita membahas tentang tujuan, selanjutnya kita akan membahas tentang batasan-batasan atau scope. Ya, scope di dalam service operation. Nah, scope-nya itu apa saja sih yang ada di dalam service operation? Setidaknya ada 4 scope di dalam service operation ini. Yang pertama adalah bagaimana mengatur penyampaian suatu layanan IT sehingga bisa digunakan atau bisa sampai ke customer dan bisa digunakan oleh customer. Nah, scope di dalam service operation itu ternyata ada 5 proses dan 4 fungsi yang nanti akan kita bahas. Di sini, scope yang ketiga di dalam service operation itu adalah harapannya adalah teknologi yang dimiliki oleh suatu penyedia layanan itu akan bisa digunakan oleh customer. Contohnya adalah dengan penyampaian SaaS maupun cloud computing. Yang terakhir adalah kita harus paham bahwa tanpa ada yang namanya people yang menjalankan layanan itu, maka mustahil bahwa service itu bisa disampaikan ke layanan secanggih apapun teknologi dan seinovatif apapun strategi yang kita buat, yang organisasi buat, ya. Kalau misalkan tidak ada yang menjalankan, ya percuma, karena tidak ada yang bisa menyampaikan secara langsung dari layanan itu langsung ke customer. Nah, itu merupakan scope dari service operation. Oke, untuk berikutnya setelah kita membahas tentang objektif maupun scope dari layanan, sekarang kita akan membahas tentang value atau manfaat dari penggunaan service operation. Nah, service operation ini kita paham bahwa memberikan suatu value yang paling besar kepada customer. Nah, karena apa? Karena melalui service operation itu banyak terjadi touch point antara customer dan service provider. Banyak terjadi hubungan atau timbal balik atau interaksi antara customer dan service provider, sehingga customer itu ya layak kalau misalkan menilai baik atau buruknya layanan itu ya berdasarkan bagaimana suatu penyedia layanan itu menyampaikan atau mengoperasikan layanannya. Nah, manfaat dari penggunaan service operation ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah dengan penggunaan service operation maka akan mengurangi downtime dari layanan. Downtime dari layanan itu apa sih? Downtime layanan itu adalah seberapa lama sehingga layanan tersebut bisa menyala kembali ketika terjadi permasalahan atau mengalami down. Itu yang disebut dengan reduce service downtime.
Yang kedua adalah untuk mengurangi frekuensi daripada risiko yang terjadi atau yang disebut dengan interruption. Itu ya. Yang ketiga adalah untuk mengurangi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk bisa mengelola service operation ini ya, untuk bisa mengelola layanan IT ini. Karena apa? Karena service operation ini membutuhkan orang yang paling banyak di antara seluruh fase yang ada di dalam ITAL. Yang keempat itu adalah untuk mengurangi biaya yang terjadi karena keinginan dari penyedia layanan untuk mendefinisikan atau untuk melihat kira-kira layanan ini mengalami down kenapa. Sehingga di sini harapannya adalah dengan menggunakan service operation maka bisa didapatkan root cause dari dari kesalahan layanan itu dengan lebih cepat, sehingga biayanya bisa berkurang. Selanjutnya adalah memberikan data yang bisa digunakan untuk mengembangkan atau sebagai peluang pengembangan layanan ke depannya, itu ya. Karena apa? Karena memang dengan menggunakan service operation ini setiap langkah yang dilakukan itu harus dicatat, ya. Sehingga hasil dari data ini atau data yang dicatat ini akan menjadi acuan di dalam improvement opportunities. Selanjutnya adalah memberikan suatu data operasional untuk meningkatkan kapabilitas dari layanan itu sendiri, ya, sama ya, ini memberikan suatu input kepada proses yang lain, ya, memberikan input kepada proses selanjutnya dari service operation, yaitu GSI, Continual Service Improvement. Selanjutnya adalah untuk menjalankan aturan-aturan yang ada, dan yang terakhir adalah untuk memberikan atau membatasi akses customer terhadap IT yang dimiliki oleh suatu organisasi. Nah, itu merupakan manfaat-manfaat atau value dari penggunaan service operation. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi di dalam service operation. Kenapa sih komunikasi ini penting? Karena seperti yang sudah disebutkan di sebelumnya, bahwa terjadi banyak touch point antara service provider, customer, atau stakeholder yang lain di dalam service operation ini. Kalau misalkan kita bisa lihat dari ilustrasi yang ada di sebelah kanan ya, kanan saya ini, ada setidaknya 5 pihak atau 5 pihak yang ikut andil atau memiliki andil di dalam penyediaan layanan ini. Yang pertama adalah customer itu sendiri, yang kedua adalah user, supplier, IT management, dan IT staff. Yang mana ini kalau misalkan kita hitung, maka jalur komunikasinya itu setidaknya ada 10 jalur, ya, atau communication channel. Jadi itu kalau misalkan 5 orang atau 5 pihak saja yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan layanan ini. Bagaimana kalau misalkan 7? Bagaimana kalau misalkan 10? Maka di sini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak stakeholder, maka akan semakin meningkat channel komunikasinya, ya, sehingga akan meningkatkan kompleksitas di dalam komunikasi antara orang-orang yang memiliki atau ikut andil di dalam kegiatan penyediaan layanan ini. Nah, harapannya dengan menggunakan suatu style maupun template tertentu, maka organisasi penyedia layanan itu akan bisa memberikan suatu customer suatu pengalaman yang uniform atau yang sejajar, ya, atau serupa antara satu dengan lainnya, bagaimana berkomunikasi dengan perusahaan tentunya. Nah, sekarang kita akan melihat tipe komunikasi di dalam service operation ini apa sih? Contoh dari tipe komunikasinya itu adalah tipe komunikasi yang berbentuk atau berjenis rutin. Contohnya dari komunikasi yang berjenis rutin ini adalah komunikasi yang berhubungan dengan kegiatan operasional. Contohnya seperti melakukan update terhadap layanan yang ada, atau konfirmasi kegiatan yang dilakukan, itu termasuk ke dalam komunikasi yang berjenis rutin. Yang kedua adalah change, yang artinya adalah komunikasi yang berkaitan dengan bagaimana melakukan perubahan terhadap layanan. Yang ketiga itu adalah handover, yang artinya di dalam handover itu adalah bagaimana memberikan atau mengalih tugaskan peran dan tanggung jawab ke orang yang lain di dalam kegiatan operasional layanan.
Mungkin ini terjadi karena orang satunya keluar dari perusahaan atau sakit misalkan, maka harus ada yang namanya handover. Berarti handover ini juga merupakan bentuk komunikasi. Komunikasi selanjutnya atau bentuk komunikasi selanjutnya itu adalah di dalam menyampaikan laporan SLA. Apakah SLA itu sudah terpenuhi atau tidak. Berikutnya adalah presentation. Yang dimaksud dengan presentation ini adalah apa? Presentation ini merupakan inisiatif-inisiatif yang ingin diterapkan di dalam organisasi untuk training atau untuk melakukan pengukuran performa. Inisiatif-inisiatif itu seharusnya dilakukan presentasi terlebih dahulu ke stakeholder-stakeholder, selanjutnya baru presentasi tersebut atau inisiatif tersebut bisa disetujui. Berikutnya terkait dengan project, yaitu komunikasi-komunikasi terkait dengan project, persetujuan project, terus habis itu konfirmasi bahwa project ini sudah dijalankan, konfirmasi bahwa project itu sudah dihitung cost dan benefitnya dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam tipe komunikasi pada service operation. Komunikasi terkait dengan pengembangan staff yang ada di dalam training, dan komunikasi-komunikasi yang hubungannya itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari customer dan untuk menjalin hubungan dengan antara tim-tim internal yang ada di dalam penyedia layanan. Nah, oke. Jadi itu jenis-jenis komunikasi maupun kenapa komunikasi ini dibutuhkan untuk distandarisasi di dalam service operation. Oke, jadi sudah kita bahas secara singkat dan kita diskusikan secara singkat tentang objektif dari service operation. Terus selanjutnya adalah scope dari service operation, value atau manfaat dari service operation, dan yang terakhir adalah bagaimana komunikasi itu dijalankan di dalam service operation. Oke, jadi itu tentang pembahasan pada bagian yang kedua ini. Pada bagian yang ketiga kita akan lanjutkan ke dalam pembahasan, yaitu tentang fungsi-fungsi yang ada di dalam service operation.